وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Sekarang kita masuki pembahasan yang baru, masih dalam kitab Shalah, termasuk pembahasan tentang sujud sahwi. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, sujudus sahwi. As-sahwu itu artinya an-nisyan, artinya lupa. Sahwu itu bahasa Arab artinya lupa, ya, lalai. Nah, ini artinya as-sahwu. Kemudian sujudus sahwi itu artinya, kita jelaskan makna dari sujudus sahwi, yaitu sajdatani fi akhiris salati aw ba'daha li jabri khalalin bisababi sahwi. Jadi sujud sahwi itu adalah dua sujud yang dikerjakan di akhir salat, yakni sebelum salam, aw ba'daha, atau dikerjakan setelah salat. Ya, setelah salam kemudian sujud dua kali. Nah, inilah yang dimaksud dengan sujud sahwi, yaitu dua sujud yang dikerjakan di akhir salat sebelum salam, au ba'daha, atau setelah salat. Li jabri khalalin bisababi sahwi, yaitu untuk menutupi cacat yang ada dalam salat yang disebabkan karena lupa. Maka disebut dengan sujud as-sahwi, karena sebabnya adalah ada sesuatu yang dia lupakan di dalam salat. Umpamanya dia lupa tasyahud awal, atau dia lupa harusnya sholat 4 rakaat, malah sholatnya cuma 2 rakaat, kemudian dia salam. Atau dia sholatnya 3 rakaat, harusnya 4 rakaat. Atau dia harusnya sujud 2 kali, tapi dia sujudnya 1 kali, kemudian langsung berdiri, dan seterusnya. Maka ketika terjadi hal ini, disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi, yaitu dua kali sujud. Ya, dikerjakannya yang pertama fi akhiris shalah, di akhir salat, yakni sebelum salam, atau yang kedua setelah salat, yakni setelah salam. Masing-masing ada ketentuannya nanti. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan sebelum salam, pernah juga di setelah salam. Nah, setelah salam. Jadi inilah maksud dari sujud sahwi, yaitu sujud yang dilakukan karena lupa. Karena lupa. Kemudian para ulama menjelaskan bagaimana kalau dia lupa kurang dalam sholatnya bukan karena lupa, tapi karena jahil, karena dia bodoh.
Apakah ada sujud sahwi bagi dia? Tidak ada. Umpamanya ada seorang musafir, dia sholat di belakang imam yang mukim. Dia sholat, umpamanya sholat isya. Dia datang ketika imamnya di rakaat yang ketiga. Berarti tinggal 2 rakaat. Dia akan ikut 2 rakaat. Tapi ternyata dia ikut salam, dia qashar sama dia. Harusnya kita sebagai musafir kalau sholat bersama orang yang mukim, maka sholat kita apa? Tamam, sempurna. Tidak diqashar kalau kita menjadi makmum kepada orang yang mukim. Maka orang ini tidak tahu, sehingga dia sholatnya cuma 2 rakaat ikut salam bersama imam. Padahal imamnya sudah mengerjakan di awal 4, dia cuma ikut 2. Apakah dia sujud sahwi? Jawabannya tidak. Karena perbuatan dia bukan karena lupa, tapi karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Maka dia diperintahkan untuk menambah 2 rakaat lagi, melanjutkan, menyempurnakan. Nah, diingatkan kepada dia. Kemudian, bagaimana kalau dia sengaja melupakan sesuatu dari sholat, baik dia sengaja menambahkan juga sama, dia kurangi atau dia tambahkan dalam sholatnya, dia kerjakan dengan sengaja. Apakah ada sujud sahwi? Jawabannya tidak ada juga. Bahkan sholatnya batal. Udah sengaja ini. Ya, dia sholat zuhur. Sengaja dia sholat zuhur itu 3 rakaat. Nah, sengaja dia lakukan. Maka sholatnya tidak sah. Sholatnya batal. Karena dia mengerjakan sholat tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada keterangannya dari kami, maka tertolak. Nah, jadi kalau dia jahil atau dia sengaja melakukan tambahan atau pengurangan di dalam sholat, ya maka untuk yang kedua ini yang sengaja sholatnya tidak sah. Bahkan dia harus pulang dari awal. Ya, tidak ada sujud sahwi bagi dia. Karena dia melakukannya dengan sengaja. Nah, kemudian tentang sujud sahwi ini, sebagian ulama menjelaskan ini merupakan nikmat. Ya, ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada umat Islam ini. Nah, wa hadha sujud min jumlati minanil haqqi ta'ala 'alal ummatil Muhammadiyah. Jadi sujud sahwi ini termasuk salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yashu fi shalah lituqtada bihi fit tasyrih. Yani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lupa dalam mengerjakan salat. Yani lupa rakaat, ya, lupa tasyahud. Nabi pernah terjadi seperti itu. Allah takdirkan demikian. Apa tujuannya? Agar menjadi contoh. Karena kita adalah manusia. Apa bahasa Arabnya manusia? An-nas. Apa arti an-nas? Orang yang lupa. Nah, kita ini sering lupa kadang dalam sholat. Terjadi hal yang demikian. Kita sudah sholat ini, kita ragu ini sudah 2 rakaat atau masih 1. Atau ini sudah 4 atau masih 3. Kadang kita lupa. Saya sujud ini tadi sudah 2 kali atau masih 1 kali. Terjadi. Dan itu sering terjadi. Karena memang sifat manusia adalah pelupa. Maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Muhammad lupa. Ya, ketika mengerjakan sholat. Bukan sekali beliau lupa. Beberapa kali. Ya, sehingga sujud sahwi pernah beliau kerjakan di akhir sebelum salam dan pernah juga setelah salam. Ini merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada umat ini. Ya, karena syaitan itu berusaha mengganggu agar apa? Agar sholat kita ini rusak. Maka Allah kasih kita jalan keluar. Nggak perlu ngulang dari awal. Kita sholat umpamanya harusnya 4 rakaat, sholatnya cuma 2. Ternyata setelah diingatkan sholatmu kurang, harusnya 4, kamu sholat cuma 2. Maka kita tinggal tambahkan 2 lagi. Ini kata para ulama tujuannya adalah targhiman lisyaitan, untuk menghinakan dan membuat jengkel syaitan. Jadi syaitan itu berusaha agar sholat kita ini rusak, agar kita capek lagi. Maka Allah memberikan jalan keluar, yaitu adanya sujud as-sahwi, sujud sahwi. Nah, sujud sahwi. Nah, jadi ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Karena sekali lagi kita semua adalah an-nas, yaitu orang yang lupa. Sehingga kita bisa melakukannya
tidak perlu mengulang kembali dari awal. Bayangkan kalau kita lupanya di rakaat yang keempat, kita tidak tahu, tidak ada umpamanya sujud sahwi ini. Nah, kita lupa sujud atau apa gitu, ya. Kemudian kita setelah salam diingatkan, tadi kamu kurang sujud atau tidak sujud atau apa, dikasih tahu lupa. Kalau tidak ada syarat ini, ulang lagi dari awal, dia sholat lagi 4 rakaat. Maka dengan adanya sujud sahwi ini, maka ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini agar diberikan kemudahan. Jadi Allah tujuannya adalah memberikan kemudahan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nanti dibawakan hadisnya, "Innama ana basyarun ansa kama tansau. Fa idza nasitu fadzakiruni." Sesungguhnya aku hanya manusia biasa. Ya, aku hanya manusia biasa. Aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Maka jika aku lupa, maka ingatkanlah aku. Jika aku lupa, maka ingatkanlah aku. Nah, kemudian tentang sujud sahwi ini, ya, kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, ini penting tentang sujud sahwi ini. Wasujudu sahwi fil haqiqah amrun muhim. Di dalam kitab Fiqhul Ibadat karya Syaikhul Utsaimin, sujud sahwi itu pada hakikatnya merupakan perkara yang amat penting. Mengetahui tentang hukum-hukum sujud sahwi ini merupakan perkara yang amat penting. Yanbaghi lil insani an ya'rifahu. Seseorang harus tahu tentang sujud sahwi ini, tentang hukum-hukum sujud sahwi ini. Wala siyama al-a'immah, apalagi para imam yang salat. Dia harus tahu. Maka sebelum kita menunjuk seseorang ya sebagai imam, dia juga harus tahu imam ini. Dia harus sudah memiliki ilmu, pernah belajar tentang kitabus shalah. Lengkap dia pelajari dari awal sampai akhir tentang kitabus shalah. Dan kita alhamdulillah sudah mau selesai ini kitabus shalah dari awal sampai akhir. Intinya masail, permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam salat insyaallah sudah banyak kita tahu. Nah, jadi hal ini kata beliau tidak pantas untuk tidak diketahui oleh para imam, yakni oleh imam-imam salat. Ya, wa qad kana katsirun minhum yajhalu dzalik. Sungguh telah banyak dari para imam itu yang tidak tahu tentang hukum-hukum sujud sahwi, sehingga dia bingung ketika diingatkan oleh makmumnya, dia bingung harus ngapain. Sehingga ada yang mengulang dari awal, kan kasihan jamaah sudah mau pulang, akhirnya ngulang lagi dari awal. Ada yang punya hajat, ada yang capek dan segala macamnya, sehingga memberatkan si imamnya, beratkan juga makmumnya. Kata beliau banyak yang masih tidak tahu tentang hukum-hukum sujud sahwi ini. Wa huwa amrun la yanbaghi min mislihim. Tidak tahu tentang hukum-hukum sujud sahwi ini adalah perkara yang tidak pantas bagi seorang imam salat. Jadi dia harus tahu tentang hukum-hukum ini. Jadi imam salat itu bukan sekedar yang punya hafalan, bukan sekedar yang bagus suaranya, tapi dia juga ngerti tentang hukum-hukum fikih, hukum-hukum salat terutama dia harus tahu, dia harus pelajari dari awal sampai akhir, bukan sekedar gerakan. Nanti kalau lupa harus bagaimana? Nah, kalau lupa harus bagaimana? Kemudian kalau ada ayat-ayat sajadah, apa yang harus dilakukan dan seterusnya harus dia pelajari, harus dipelajari oleh para imam ini. Balil wajibu 'alal mu'min an ya'rifa hududa ma anzalallahu 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang wajib atas setiap mukmin adalah mengetahui batasan-batasan yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang mukmin harus mengetahui tentang ahkam, hukum-hukum agama ini. Ya, terutama hukum-hukum ibadah ini dia harus tahu. Salat dia harus tahu tentang hukum-hukumnya. Kemudian puasa, zakat, haji, umroh dan yang lainnya. Dari hukum-hukum dia harus berusaha untuk mengetahui, untuk mempelajarinya. Nah, inilah tentang pentingnya mengetahui hukum-hukum sujud as-sahwi, sujudus sahwi. Nah, kita lihat perkataan penulis. Qala al-muallif sabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yashu fi shalah. Dan telah tetap berdasarkan riwayat yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lupa dalam salat. Pernah lupa dalam salat. Jadi takdir yang Allah sudah takdirkan dan hikmahnya tadi agar menjadi contoh bagi umat setelahnya. Jadi Nabi pernah lupa dalam salat.
ya pernah lupa kurang rakaatnya, pernah lupa tasyahud yang pertama dan yang lainnya. Namun harus kita ingat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lupa dalam menyampaikan syariat. Adapun syariat lengkap Nabi sampaikan, tidak ada satupun yang dilupakan. Nggak ada Nabi, oh saya lupa sampaikan tentang perayaan ini dan itu. Saya lupa sampaikan hukum ini dan itu, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan dalam Al-Quran tentang kesempurnaan agama Islam. Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Artinya sudah lengkap. Semuanya sudah disampaikan. Adapun ketika mengerjakan 1-2 dari ibadah-ibadah, maka Nabi pernah mengalami kelupaan. Nabi lupa. Ya pernah lupa. Nah, bahkan pernah bacaannya Nabi lupa bacaan Al-Quran. Nah, kemudian ada sahabat diam, tidak ditegur, maka Nabi mengingatkan. Kenapa tidak mengingatkan? Nah, karena sebagai manusia biasa, meskipun Al-Quran diturunkan kepada beliau, beliau pernah ya sesekali lupa tentang bacaan Al-Quran itu. Nah, tapi yang perlu kita ingat sekali lagi, bahwasanya dalam menyampaikan syariat ini, Nabi tidak lupa. Artinya Nabi sudah sampaikan semuanya. Dari A sampai Z sudah lengkap semuanya. Tidak ada yang terlupakan. Sehingga Allah sudah tetapkan pada waktu Hajjatul Wada, di akhir hayat Nabi, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Ini telah sempurna agama Islam ini. Wa shahha anhu annahu qala, dan telah sah dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah bersabda, innama ana basharun ansa kama tansaun. Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Ya, dalam riwayat yang disebutkan innama ana basharun mithlukum. Yani aku ini adalah manusia biasa sama seperti kalian. Yaitu Nabi sama seperti kita manusia biasa, yani bisa lupa, bisa lapar, bisa sakit, bisa terluka, bisa senang, bisa bersedih. Seperti umumnya manusia, sama. Tapi bedanya kita dengan Nabi adalah apa? Nabi itu adalah seorang Rasul. Beliau adalah seorang Rasul yang wajib kita taati. Beliau adalah seorang manusia biasa, nggak boleh kita sembah. Yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita berdoa, minta kepada Nabi, minta kesembuhan, minta kesehatan, dengan alasan apapun, dengan alasan tawasul umpamanya. Nabi sudah meninggal dunia, Nabi nggak akan dengar ucapan kita, wahai Nabi, mintakan kepada Allah saya butuh ini. Tidak mungkin. Ya. Nah, maka tidak boleh kita minta apapun kepada Nabi. Mintanya hanya kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Nah, apabila hamba-Ku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka katakanlah aku dekat dan aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Artinya kita diperintahkan untuk berdoa secara langsung. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Jadi nggak boleh kita berdoa minta sesuatu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun beliau adalah seorang Rasul yang wajib kita taati. Apapun yang Nabi perintahkan kita taati. Apa yang Nabi larang kita tinggalkan. Apa yang Nabi kabarkan kita benarkan. Apa yang Nabi ajarkan dari ibadah-ibadah kita ikuti. Nggak boleh kita membuat tata cara ibadah yang baru yang tidak pernah beliau contohkan. Nah, kemudian sabda beliau, ansa kamatan saun. Aku bisa lupa sama seperti kalian juga lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Maka jika aku lupa, maka ingatkanlah aku. Ingatkanlah aku. Maka terjadi ketika Nabi lupa, ada sahabat yang mengingatkan. Ini sholat 4 rakaat jadi 2. Sahabat ingatkan, wahai Nabi, ini sholatnya dikosor atau engkau lupa, wahai Nabi? Nabi mengatakan tidak ada yang dikosor. Kemudian Nabi tanya sahabat yang lain, apakah benar kata si fulan? Iya benar. Kemudian Nabi melanjutkan menambahkan 2 rakaat lagi. Intinya para sahabat ada yang mengingatkan Nabi ketika beliau lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Naam. Wa qad syarra'a li ummatihi fi dzalik ahkaman nulakhisuha fi ma yali. Dan Nabi SAW telah mensyariatkan bagi umatnya tentang sahwu, tentang lupa ini beberapa hukum
ya tentang lupa dalam sholat, Nabi telah tetapkan beberapa hukum yang akan kita ringkas seperti di bawah ini. Yang pertama, idza qama min rak'atai al-fariidati idza taraka tasyahhud al-awwal. Yang pertama, jika seseorang berdiri dari rakaat yang kedua pada sholat yang wajib. Yani maksudnya adalah idza taraka at-tasyahhud al-awwal. Jika meninggalkan tasyahud pertama. Jadi dia sholat zuhur, ya harusnya ada tasyahud awalnya. Namun dia tidak tasyahud langsung berdiri, dia lupa. Nah, ya setelah sujud, ya yang kedua dia harusnya tasyahud yang pertama, namun dia langsung berdiri. Ya, dia tidak tasyahud. Apa yang harus dilakukan ketika orang lupa? Nah, An Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu annahu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'dis shalawat. Dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'dis shalawat. Nabi pernah salat mengimami kami sebanyak 2 rakaat dari sebagian sholat. Summa qama falam yajlis. Kemudian Nabi langsung berdiri dan Nabi tidak duduk untuk membaca tasyahud. Faqama an-nasu ma'ahu. Ya, maka manusia pun berdiri semuanya. Nah, ini pelajaran. Jadi kalau imam kita lupa, tidak ada yang mengingatkannya, kita ingat. Dia berdiri, kita ikut berdiri. Jangan ada yang berdiri, ada yang duduk. Nah, ikuti dulu sampai selesai. Jangan mukhalafah dengan imam. Meskipun kita sudah tahu dia salah ini, kita ingatkan subhanallah, dia langsung saja berdiri. Dia belum sadar, maka kita tetap ikuti dia. Nah, tetap ikuti dia. Jangan kita menyendiri. Ya, ada yang berdiri, ada yang duduk. Umpamanya dia harusnya tasyahud. Imamnya langsung berdiri. Karena dia tahu ini yang salah, maka dia tasyahud sendiri. Atau tasyahud berapa orang. Ini tidak boleh, tidak demikian caranya. Maka di sini kata Abdullah bin Buhainah, faqaman nasu ma'ah. Maka seluruh manusia ikut berdiri. Jadi para sahabat yang menjadi makmum ikut berdiri. Nah, falamma qada salatahu wa nadharna taslimahu kabbara qabla taslim. Ketika Nabi telah menyelesaikan salatnya dan kami menunggu salam beliau, kabbara qabla taslim, maka Nabi enggak langsung salam, tapi Nabi bertakbir, yakni mengerjakan sujud sahwi. Fasajada sajdatain, Nabi melakukan sujud 2 kali. Wa huwa jalisun, dalam keadaan berdiri, summa sallama, barulah Nabi salam. Berarti sujud sahwinya di mana ini? Kalau lupa tasyahud yang pertama, sujud sahwinya sebelum salam. Sebelum salam. Jadi para sahabat menunggu Nabi untuk melakukan salam, tanda mengakhiri salat. Namun Nabi tidak salam. Bahkan Nabi bertakbir, Allahu Akbar, kemudian sujud. Sujud sahwi 2 kali sujud. Ya, dalam keadaan duduk. Kemudian apa? Setelah sujud 2 kali, summa sallama. Lalu Nabi mengucapkan salam. Nah, ini yang pertama. Kemudian wa anil Mughirati bin Syu'bah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum min ar-rak'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis, fa idza istatamma qa'iman fala yajlis wa yasjudu sajdatai as-sahwi." Apabila salah seorang dari kalian berdiri dari rakaat yang kedua, falam yastatimma qa'iman, namun dia belum sempurna berdiri, falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Nah, jadi dia harusnya tasyahud pertama, tapi dia berdiri, ya. Namun berdirinya belum sempurna. Falam yastatimma qa'iman. Berdirinya belum sempurna, masih agak membungkuk, ya. Maka ketika itu dia ingat ternyata sebelum tasyahud, apa yang harus dia lakukan? Falyajlis, langsung duduk, enggak jadi berdiri. Karena dia baru ketika berdiri itu dia ingat ternyata sebelum tasyahud, dia langsung duduk lagi. Ya, selama dia belum sempurna berdiri. Nah, maka kata Nabi, falyajlis, duduk lagi.
Kemudian baca tasyahud. Fa idza statamma qa'iman fala yajlis. Namun jika dia sudah sempurna berdirinya, maka sudah lanjutkan berdirinya, jangan duduk. Nah, setelah itu wa yasjud sajdatai asami. Setelah itu hendaklah dia mengerjakan sujud sebanyak dua kali. Nah, ini yang pertama jika seseorang lupa membaca tasyahud, ya, berdiri tasyahud yang pertama, ya berdiri dari rakaat yang kedua. Nah, maka sekali lagi sujudnya dikerjakan sebelum salam. Nah, kemudian yang kedua, idza shalla khamsan. Yang kedua, jika seseorang sholatnya 5 rakaat. Harusnya 4, dia malah sholatnya 5 rakaat. Kelebihan. Nah, an Abdillahi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra khamsan. Dari Abdullah, ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat zuhur 5 rakaat. Ya, Nabi mengerjakan salat zuhur 5 rakaat. Jadi karena lupa, bukan karena salat zuhur sudah ditambah jadi 5. Nabi lupa, ya, sehingga mengerjakan salatnya sebanyak 5 rakaat. Faqila lahu, maka para sahabat bertanya, azida fi shalah, wahai Rasulullah, apakah ditambahkan jumlah rakaat salat zuhur menjadi 5 rakaat? Faqal wa madza, apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kenapa kalian tak mengatakan apakah jumlah rakaat salat ini ditambah? Memang ada apa, kata Nabi? Qal shallaita khamsan. Wahai Rasulullah, engkau salatnya 5 rakaat. Nah, apa yang dilakukan kalau sholatnya 5 rakaat? Fasajada sajdataini ba'dama sallama. Maka setelah diingatkan, Nabi langsung sujud 2 kali sujud setelah salam. Jadi sujudnya setelah salam. Nah, dari sini juga pelajaran lagi. Para sahabat sudah tahu Nabi itu lebih, tetap mereka ikuti. Jangan dia munfarid, memisahkan diri dari imam. Karena dia sudah berjamaah dari awal, maka kembali kepada sabda Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Jadi imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau ada masalah nanti kita selesaikan setelah sholat. Umpamanya dia lebih atau dia kurang, nanti kita bicarakan. Wah, imam tadi sholatnya kurang 1 rakaat atau 2 rakaat. Wah, imam tadi sholatnya lebih 1 rakaat. Baru kita ingatkan. Jangan sendiri-sendiri. Nah, kita sudah ucapkan subhanallah, diingatkan, tetap saja lanjut dulu sama dia. Baru nanti setelah selesai kita ingatkan imamnya. Jadi jangan pisah. Kita lihat dari amalan sahabat, apa tadi kata Abdullah bin Buhainah, faqaman nasu ma'ahu. Kemudian sekarang hadis Abdullah, maka para sahabat ikut sholat meskipun mereka tahu Nabi lebih sholatnya 5 rakaat. Baru kemudian setelah itu mereka bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kedua, yaitu apabila sholatnya lebih, ya, yaitu menjadi 5 rakaat. Maka kapan sholat sujud sahwinya? Setelah salam. Setelah salam. Kemudian yang ketiga, idza sallama fi rak'ataini aw thalathin. Jika seseorang salam pada rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga. Nah, rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa minasnataini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhiri salat, yakni salam dari 2 rakaat. Jadi baru 2 rakaat Nabi salam. Tentunya ini bukan salat subuh tentunya. Ya, bisa salat yang 4 rakaat atau yang 3 rakaat. Nabi ketika di rakaat yang kedua, Nabi malah salam. Faqala lahu Dzulyadain, maka ada seorang sahabat yang dijuluki Dzulyadain karena tangannya panjang. Ini tangan panjang bukan arti pencuri. Kalau kita tangan panjang apa? Pencuri sih. Memang tangannya ada agak panjang. Nah, maka sahabat ini mengatakan, aqasuratis salatu am nasita ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, salat ini diqasar atau engkau lupa? Nah,
Jadi heran karena Nabi sholatnya di Madinah kok bisa-bisa dikosor. Kita kan nggak musafir, kok sholatnya dikosor. Maka Zulyadin mengatakan, wahai Nabi, sholatnya dikosor atau engkau lupa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, asadaqa Zulyadain, apakah benar ucapan Zulyadain? Jadi kalau kita ini kurang sholatnya, ya kurang jumlah rakaatnya. Faqala an-nasu na'am. An-nas artinya apa? Orang banyak. Jadi sahabat yang lain banyak mengatakan, iya, engkau tadi kurang wahai Nabi. Sekali lagi kita ambil pelajaran di sini apa? Para sahabat ikuti. Ya, Nabi kurang sholatnya, bahkan cuma 2 rakaat, mereka ikut salam, baru setelahnya ditanyakan bagaimana. Bukan kita sendiri-sendiri jadinya. Ya, imamnya salam, kita langsung berdiri karena kita yakin dia salah, tidak. Ikuti dulu sampai selesai, baru kemudian kita tanyakan kepada imam. Maka di sini manusia mengatakan, iya wahai Rasulullah, engkau lupa. Jadi engkau sholatnya tadi cuma 2 rakaat. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah ulang dari awal? Jawabannya tidak. Nah, maka kata Abu Hurairah, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla isnataini ukhrayaini. Maka Nabi pun berdiri, kemudian melanjutkan sholat yang 2 rakaat tadi, ditambah. Nah, jadi tadinya 2 ditambah 2 rakaat lagi. Jadi Nabi tidak mengulang dari awal. Nabi tinggal melanjutkan rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Summa sallama. Kemudian setelah 2 rakaat Nabi salam. Setelah salam summa kabbara. Setelah salam Nabi takbir. Untuk apa ini? Sujud sahwi. Summa kabbara fasajada misla sujudihi aw atwal summa rafa'a. Kemudian Nabi bertakbir, melakukan sujud seperti sujudnya ketika salat. Nah, misla sujudihi aw atwal. Seperti sujudnya ketika salat atau bahkan lebih panjang. Ya. Apa bacaannya? Sama seperti bacaan ketika salat, karena ini masih ada kaitannya dengan salat. Ini boleh kita baca doa-doa sujud yang sudah kita hafal, yang panjang atau yang pendek. Nah, setelah sujud, summa rafa'a, kemudian Nabi mengangkat kepalanya, jadi tentunya sujud 2 kali, kemudian Nabi salam. Nabi salam. Nah, ini Nabi mengerjakan sholat yang 4 rakaat, ya, Nabi kerjakan 2. Kemudian setelah diingatkan, Nabi tambahkan 2 lagi. Kemudian sujud sahwinya setelah salam. Setelah salam. Kemudian bagaimana setelah sujud sahwi 2 rakaat, 2 sujud tadi, dia juga salam. Jadi setelah selesai dia sujud 2 kali, maka ditutup juga dengan salam. Dengan salam. Wa an Imran bin Husainin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal asra fa sallama fi 3 raka'atin. Dari Imran bin Husain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat asar. Fa sallama fi 3 raka'at, maka Nabi salam di rakaat yang ketiga. Nabi salam di rakaat yang ketiga. Summa dakhala manzilahu. Setelah salam Nabi masuk rumah. Nabi masuk rumah, ya. Faqama ilaihi rajulun yuqalu lahu al-khirbaq. Lalu ada seseorang laki-laki berdiri. Laki-laki itu bernama disebut dengan dinamakan al-khirbaq. Wa kana fi yadayhi tulun. Di kedua tangannya panjang orang ini. Barangkali ini adalah Zulyadain itu. Faqal, maka sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, fadzakara lahu sani'ahu. Jadi sahabat tadi mengatakan, Rasulullah, engkau tadi sholatnya 3 rakaat. Nah, kita sholat asar, engkau sholatnya 3 rakaat. Wa kharaja ghadbana yajurru rida'ahu. Maka Nabi keluar dari rumah dalam keadaan seperti marah, ya, sambil menyeret selendangnya. Hatta taha ilan nas, sampai Nabi berdiri di tengah-tengah manusia. Faqal asadaqa hadza, apakah benar ucapan orang ini, sahabat ini? Qalu na'am, ya betul. Jadi tadi engkau sholatnya apa? Baru 3 rakaat sholat asarnya. Nah, maka kata Imran bin Husain, fa shalla rak'atan tsumma sallama. Jadi tadi salam sholatnya 3 rakaat, sudah salam, bahkan sampai sempat masuk rumah Nabi. Kemudian diingatkan, Nabi keluar, Nabi
kerjakan sholat satu rakaat lagi. Nabi tambahkan satu rakaat lagi sehingga menjadi 4. Summa sallama. Setelah itu Nabi ucapkan salam seperti sholat biasanya. Summa sajada. Setelah itu Nabi sujud sajdatain, 2 kali sujud. Ini sujud sahwi. Summa sallama. Setelah itu Nabi salam lagi. Nah, jadi di sini Nabi sujud sahwinya setelah salam. Setelah salam. Nah, ini yang ketiga, yaitu jika sholatnya kurang. Sholatnya kurang. Harusnya 4 jadi 2. Harusnya 4 jadi 3. Kedua-duanya dikerjakan setelah salam. Sujud sahwinya dikerjakan setelah salam. Nah, tentunya setelah menambahkan rakaat yang kurang. Setelah menambahkan rakaat yang kurang. Jika kurangnya 2 rakaat, dia tambah 2 rakaat. Jika kurangnya 1 rakaat, dia tambah 1 rakaat. Nah, yang keempat, idza lam yadri kam shalla. Jika seseorang tidak tahu sudah berapa rakaat dia sholat. Ya, ini kadang terjadi. Ya, dia sedang sholat, dia bingung ini rakaat keberapa ini. Karena dia banyak pikiran, Allahu Akbar, tapi apa? Ingat macam-macam. Ingat kerjaannya, ingat masakannya ibu-ibu di rumah. Kemudian macam yang dipikirkan. Sehingga apa? Kadang ini sudah berapa rakaat, lupa dia. Nah, sekarang gimana? Kalau dia belum tahu, dia belum yakin, lam yadri kam sholat. Dia tidak tahu sudah berapa rakaat dia sholat. Apa yang dia lakukan? An Ibrahim an Alqamah qala. Dari Ibrahim, dari Alqamah, dia mengatakan, qala Abdullah. Abdullah mengatakan. Ini sahabat yang bernama Abdullah. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibrahim zada aw naqasa. Falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadatha fi sholati syai'un? Qala wa ma dzak? Qalu shallaita kadza wa kadza. Fathana rijlaihi wastaqbala al-qiblata wa sajada sajdataini thumma sallama. Thumma aqbala alaina biwajhihi faqala innahu law hadatha fi sholati syai'un anba'tukum bihi walakin innama ana basharun ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni wa idza syakka ahadukum fi sholatihi falyataharra as-shawaba falyutimma alaih thumma liyasjud sajdatain. Syahidnya di bagian akhir ini. Inti dari pembahasan kita di bagian akhir. Jadi kata Abdullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat, yakni Nabi itu waktu itu lebih atau kurang, ini ada keraguan dari perawi. Intinya Nabi lupa dalam sholat. Nah, jumlah rakaat entah itu lebih atau kurang. Falamma sallama qila lahu, setelah salam maka dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahadatsa fi sholati syai', apakah terjadi sesuatu tentang sholat ini? Jadi apakah terjadi perubahan hukum? Yang tadinya 2, yang tadinya 4 jadi 2 atau bagaimana? Wahai Rasulullah, apakah terjadi perubahan? Nabi mengatakan, wa madza, kada apa? Qalu shallaita kadza wa kadza. Para sahabat mengatakan, Rasulullah engkau tadi sholatnya begini-begini. Ini barangkali kurang ya atau barangkali lebih. Intinya diingatkan Nabi bahwasanya Nabi ada sesuatu yang terjadi dalam sholatnya. Fathana rijlaihi, maka Nabi pun melipat kedua kakinya. Wastaqbalal qiblah, dan Nabi menghadap ke arah kiblat, yakni sambil duduk tentunya. Ya, wasajada sajdataini, lalu Nabi sujud 2 kali sujud, summa sallama, lalu kemudian Nabi mengucapkan salam. Nah, jadi Nabi mengerjakan sujud ini setelah salam. Ya, setelah diingatkan, Nabi melipat kedua kakinya. Ya, seperti duduk ketika dalam sholat, kemudian menghadap ke arah kiblat, kemudian sujud 2 kali sujud, kemudian Nabi salam. Summa aqbala alaina biwajhihi, setelah itu Nabi menghadap kepada kami dengan wajahnya. Nah, Nabi menghadap ke arah kami, kemudian Nabi bersabda, innahu law hadatsa fi sholati syai'un anba'tukum bihi. Sesungguhnya jika terjadi sesuatu perubahan di dalam sholat, tentu aku akan kabarkan kepada kalian. Walakin innama ana basyarun ansa kama tansaun. Akan tetapi aku hanyalah manusia biasa. Aku lupa seperti kalian juga lupa.
Fa idza nasitu fadzakiruni. Maka jika aku lupa, ingatkanlah aku. Jika aku lupa, ingatkanlah aku. Wa idza syakka ahadukum fi sholatihi falyataharras shawaba. Ini sekarang menjadi syahid, menjadi inti dari bab ini, pembahasan ini. Kata Nabi, wa idza syakka ahadukum, jika salah seorang dari kalian ragu ya di dalam salatnya, fi sholatihi. Jadi dia ragu, dia salatnya berapa ini? Sudah 2 atau masih 1? Sudah 3 atau masih 2? Dia ragu. Kalau dia ragu, kata Nabi, falyataharras shawab. At-taharri, fi'ilnya itu taharra yataharra, itu artinya mencari atau milih yang lebih dekat dengan kebenaran. Yang paling yakin, falyataharra shawab, maka hendaklah dia pilih mana yang paling benar dari apa yang dia ragukan tadi. Falyutimma alaihi. Nah, kemudian dia sempurnakan. Tsumma liyasjud sajdatain. Kemudian hendaklah dia sujud 2 kali sujud. Jadi kalau kita ragu, maka kita pilih mana yang yakin menurut kita. Ragu antara 2 dengan 3. Nah, maka kita pilih. Pilih mana yang paling dekat dengan kebenaran. Saya yakinnya ini baru 2. Ya, maka apa? Tinggal nambah apa? 2 rakaat lagi kalau sholat yang 4 rakaat. Tinggal tambah 1 rakaat kalau sholat yang 3 rakaat. Ini kalau dia ragu, dia pilih mana yang paling kuat. Nah, kemudian setelah itu dia kerjakan sujud sahwi. Nah, ini kalau kita lupa. Ya, berapa rakaat sholat kita, kata Nabi, falyataharras shawaba, maka hendaklah dia memilih mana yang paling dekat dengan kebenaran. Setelah itu dia sempurnakan, ya dia sempurnakan. Tadi umpamanya dia lupa antara 4 dengan 3, dia yakinnya masih 3, maka apa? Lanjutkan. Nah, nanti tambah 1 rakaat. Nah, setelah itu dia sujud sahwi sebanyak 2 kali. Nah, kemudian penulis akan bawakan bagaimana cara at-tahari, yakni cara memilih, cara mengingat-ingat agar kita yakin mana yang paling dekat dengan kebenaran, 2 atau 3 atau 4. Nah, bagaimana cara mengingat-ingat? Ini sekedar sebagai arahan dari ulama bagaimana cara memilih mana yang paling dekat dengan kebenaran. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Bi an yatadzakkara ma qara'a bihi fi shalah. Fayadhkuru annahu qara'a bi surataini fi rak'ataini. Faya'lam annahu shalla rak'ataini la rak'atan. Jadi mencari mana yang paling dekat dengan kebenaran itu bisa dilakukan dengan mengingat-ingat apa yang dia baca tadi dalam sholat. Maka dia ingat, umpamanya dia sudah baca 2 surat dalam 2 rakaat. Jadi dia ingat tadi saya bacanya setelah Al-Fatihah, Al-Kafirun dan Al-Falaq umpamanya. Dia ingat berarti apa? Sholatnya baru 2 rakaat ini. Sekarang sudah sekarang baru masuk rakaat yang ketiga. Nah, jadi kalau dia kata beliau, dia ingat-ingat apa yang dia baca ya di 2 rakaat tadi. Umpamanya dia ingat sudah baca 2 surat setelah Al-Fatihah. Ya, tentunya dalam 2 rakaat faya'lam annahu shalla rak'atain rak'ah. Maka dari situ dia mengetahui dia sudah sholat 2 rakaat bukan 1 rakaat. Wa qad yadhkuru annahu tashahhada tashahhudal awwal faya'lam annahu shalla ithnataini la wahidatan. Atau dan terkadang dia ingat bahwasanya dia sudah melakukan tasyahud yang pertama, maka dari situ dia mengetahui bahwasanya dia telah sholat 2 rakaat bukan 1 rakaat. Wa annahu shalla thalathan la itsnatain, bahwasanya dia telah sholat 3 rakaat bukan 2 rakaat. Wa qad yadhkuru annahu qara'a al-Fatihata wahdaha fi rak'atin tsumma fi rak'atin faya'lam annahu shalla arba'an la thalathan. Dan terkadang dia mengingat bahwasanya dia cuma baca Al-Fatihah. Jadi ingat-ingat tadi bacaan saya cuma Fatihah. Karena dia biasanya setelah Fatihah rakaat pertama kedua selalu tambahkan ayat. Dia ingat tadi saya baca cuma Fatihah. Ya, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat. Maka dari situ dia tahu dia sudah sholat 4 rakaat bukan 3 rakaat. Wa hakadha dan begitu seterusnya. Jadi ini sekedar contoh bagaimana cara mengingat-ingat. Kita ini sudah sholat berapa rakaat, ingat bacaan-bacaan kita.
Bahkan dari kalau jadi imam kadang kita bisa ingat dari muwafaqahnya makmum. Ya, kita agak ragu tapi kita berdiri nggak ada ingatkan berarti benar sudah. Jadi kita bisa menjadikan patokan para makmum. Kadang kita ragu ini harusnya tasyahud atau langsung berdiri atau saya sudah tasyahud atau belum. Ketika dia berdiri, makmumnya diam semua, tidak ada yang ingatkan, berarti apa? Betul, dia tidak ada kesalahan. Jadi dijelaskan oleh ulama yang lain bisa jadi patokan para makmum itu kalau dia jadi imam. Atau kalau dia salah sendiri, ingat-ingat ini apa bacaannya tadi, ya, apa yang dia telah baca ketika sholat itu. Dan begitu seterusnya. Wa hakadha. Fa idza taharra alladhi huwa aqrab ila shawabi azala syakka. Apabila dia telah memilih mana yang paling dekat kepada kebenaran, maka setelah itu buanglah keraguan-raguan. Hilangkan keraguan-raguan yang ada dalam hatinya. Wala farqa fi hadza baina an yakuna imaman aw munfaridan. Tidak ada bedanya dalam hal ini baik dia sebagai imam atau sebagai orang yang sholat sendiri. Nah, jadi caranya sama, ingat-ingat apa yang tadi dia telah baca. Nah, fa idza taharra wa lam yatarajja indahu syai'un bana 'alal yaqin wa huwal aqal. Namun setelah dia berusaha mengingat-ingat, dia belum dapat memastikan mana yang paling benar. Dia tetap masih ragu. Dia sudah berusaha ingat-ingat tadi bacaan, tetap masih ragu ini 2 atau 3 atau 4. Dia belum bisa menentukan mana yang paling benar. Dia belum yakin. Masih saja ragu. Apa yang harus dia lakukan? Bana 'alal yaqin wa huwal aqal. Maka hendaklah dia membangun di atas yang yakin, yaitu yang paling sedikit. Nah, jadi kalau kita ragu, belum yakin 2 atau 3, ambil yang paling sedikit. Ragu antara 3 dengan 4, ambil yang paling sedikit, yaitu 3. Ini kalau kita belum yakin 3 atau 4, masih tetap ragu, maka kata para ulama berdasarkan hadis Nabi nanti, yaitu apa? Falyabni 'alal yaqin, yaitu al-aqal. Hendaklah dia bangun di atas yang yakin, yaitu apa? Yang paling sedikit. Jadi dia ragu 2 atau 3. Maka yang yakin adalah 2. Karena dia ragu 3 ini, yang diragukan 3, 2 atau 3. Maka apa? Yang sudah pasti berarti dia sudah 2 kali. 2 rakaat yang dikerjakan. Maka ambil yang yakin, yaitu 2 rakaat. Setelah itu tambahkan 2 rakaat kalau sholat yang 4 rakaat. Tambahkan 1 rakaat kalau itu adalah sholat yang 3 rakaat. Tinggal tambahkan. Nah, maka ini kalau dia belum bisa menentukan mana yang paling kuat, maka dia ambil yang paling sedikit. Yang paling sedikit. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi, falam yadri kam shalla, salasan am arba'an, falyatrahi syak wal yabni ala mastayqana." Apabila seseorang dari kalian ragu dalam sholatnya, sehingga dia tidak tahu sudah berapa rakaat dia sholat, 3 rakaat atau 4 dia ragu, falyatrahi syak, maka buanglah yang ragu. Wal yabni ala mastayqana, hendaklah dia membangun di atas yang yakin. Jadi tadi ragu sudah 2 atau 3. Nah, maka ambil yang yakin. Mana yang yakin? 2 yang yakin. Yang ragu masih yang 3 masih ragu. Maka ambil yang yakin, kata Nabi. Wal yabni ala mastayqana, hendaklah dia membangun sholatnya di atas yang yakin. Kemudian dia lanjutkan sholatnya. Summa yasjudu sajdatain qabla an yusallima. Setelah itu hendaklah dia sujud 2 kali sujud sebelum salam. Sebelum salam, karena sekarang dia mengambil yang kurang. Ya, umpamanya tadi 3 dengan 4, dia ambil 3. Maka setelah 3 rakaat ini dia tambahkan 1 rakaat menjadi 4. Nah, setelah itu kata Nabi, setelah dia lanjutkan sampai sempurna, summa yasjud sajdataini qabla an yusallima. Yani sebelum dia salam, dia sujud dulu, sujud sahwi sebanyak 2 kali. Nah, kemudian setelah itu baru dia salam. Berarti sujud sahwinya dikerjakan sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu sholatahu. Kalau seandainya ternyata dia sholatnya jadi 5 rakaat ternyata. Setelah dia ambil yang paling sedikit, ternyata waqi'nya, realitanya dia sudah 4, tapi dia ambil yang 3.
Jadi berapa sholatnya? 5 rakaat, tidak masalah. Nah, jadi 5 rakaat sholatnya. Kata Nabi, jika ternyata sholatnya menjadi 5 rakaat, syafa'na lahu sholatahu, maka sujud yang 2 kali tadi sebagai penggenap sholat dia. Nah, wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan. Namun jika ternyata betul dia sholatnya jadi 4 rakaat sempurna, ya, maka dua sujud yang dia kerjakan tadi adalah sebagai apa? Targhiman lisyaitan, untuk membuat marah dan jengkel syaitan dan untuk menghinakan syaitan. Jadi demikian. Jadi kalau kita ragu, ya, antara 2 dengan 3, ambil yang mana? Yang paling sedikit. Nah, ambil yang paling sedikit. Setelah itu ditambahkan. Kemudian sujud sahwinya dikerjakan sebelum salam. Nah, inilah beberapa keadaan, ya, tentang sujud sahwi ini. Nah, kemudian yang terakhir, nanti sebelum kita tutup, ada terakhir, yaitu hukum dari sujud sahwi ini. Hukmu sujudis sahwi. Sujudus sahwi wajibun li amrihi sallallahu alaihi wasallam bihi. Jadi sujud sahwi ini hukumnya wajib. Jadi tentunya bagi orang yang lupa, bukan bagi orang yang jahil, bukan bagi orang yang sengaja. Tapi bagi orang yang lupa, hukumnya wajib. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bihi, karena Nabi yang perintahkan. Nabi yang perintahkan, ya, yaitu tadi kata Nabi, wa idza syakka ahadukum fi sholatihi falyataharras shawaba. Jika salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya, hendaklah dia mencari mana yang paling dekat dengan kebenaran. Nah, jadi ini ada perintah dari Nabi, maka para ulama mengatakan hukumnya wajib sujud sahwi ini bagi orang yang lupa. Kama fil ahadits sabiqah, sebagaimana hadis-hadis yang tadi telah disampaikan. Wali muadzabatihi alaihi kullama nasiya. Dan dari alasan pertama karena ada perintah dari Nabi, yang kedua karena ada perbuatan dari Nabi. Jadi Nabi SAW ketika mengalami kelupaan dalam sholat, maka Nabi selalu mengerjakan sujud sahwi. Nah, jadi Nabi senantiasa melakukannya kullama nasiya, setiap kali Nabi lupa, Nabi selalu mengerjakan sujud sahwi. Walam yukhilla bihi marratan wahidah. Nabi tidak pernah meninggalkannya meskipun sekali saja, tidak pernah. Jadi Nabi terus-menerus mengerjakan sujud sahwi setiap kali Nabi lupa. Nah, inilah beberapa hal yang berkaitan tentang sujud sahwi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya, tentang mahallu, tentang tempatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.